Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, puji Tuhan, kita jumpa lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Salam sejahtera. Kita hari ini percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja atau kondisinya sangat amat luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan kembali mendengar firman Tuhan, firman yang hidup, yang kekal, firman yang kuat, yang kokoh, yang luar biasa. Hari ini tema kita adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali menerima firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kali ini kita berpikir sedikit dari mana pernyataan ini boleh terjadi. Karena gini Bapak Ibu, seringkali saya diperhadapkan oleh jemaat, Pak Pendeta, mengapa saya seringkali diperhadapkan dengan masalah? Iya kan saudaraku? Kalau saya berpikir saudaraku, sebetulnya salah sendiri. Kenapa? Karena seringkali kita mengedepankan masalah. Nah, pada akhirnya kita berhadapan terus dengan masalah. Kenapa sih tidak mengedepankan janji-janji Allah yang sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang sudah terjadi dan terus terjadi dan mengikat setiap anak-anak Tuhan. Saudaraku, janji Allah ini iya dan amin. Sudah ada sebelum kita lahir, sudah ada sebelum kita ada. Di Galatia 3:29 dikatakan, barang siapa yang milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Kita adalah milik Kristus dan berhak menerima janji-janji Allah karena kita adalah keturunan Abraham. Mengapa hal itu tidak dikedepankan? Mengapa kita sering mengedepankan masalah? Kalau masalah kan sebetulnya Bapak Ibu terjadi baru-baru ini saja. Mungkin baru terjadi hari ini, atau minggu kemarin, atau bulan kemarin, atau tahun kemarin. Mungkin Bapak Ibu berpikir lagi bahwa masalah saya udah bertahun-tahun Pak, selalu saya menghadapi seperti itu. Sekarang dengan janji Allah lamanya mana? Lamaan mana? Janji Allah itu sudah ratusan tahun Bapak Ibu, bahkan sebelum kita lahir sudah melekat bagi keturunan Abraham. Kita harus paham dengan hal tersebut. Daripada kita selalu berhadapan dengan masalah, berpikir dengan berpikiran atas masalah, berpikirlah kan janji-janji Allah yang selalu dan selalu ditepati. Allah itu tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Bahkan di Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itulah hebatnya kita sebetulnya Bapak Ibu. Bahwa orang yang di dalam Yesus Kristus, dia berhak menerima janji Allah. Dan itu yang harus kita kedepankan sebagai iman kita. Bahwa janji Allah pasti ditepati dan tidak ada tanda tanya tentang pertolongan Allah. Seringkali hal yang kedua, seringkali dikatakan, Pak, sepertinya pertolongan Tuhan lama betul ya Pak, ya lama banget seperti itu. Itu keluhan yang tidak bermutu. Anda mau tahu nanti janji Allah yang tidak pernah terlambat, saudara? Perlu Anda tahu ya, ada 3 hal yang akan kita bicara bahwa janji Allah tidak pernah terlambat. Supaya kita memahami dengan baik, sehingga pada akhirnya kita percaya akan janji Allah dan kita aminkan akan janji Allah pasti tergenapi dalam kehidupan kita, bukan hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada segenap keturunan kita. Yang pertama, saudaraku, Tuhan itu berada di depan. Tuhan itu berada di depan. Kita lihat ya ayatnya, Tuhan selalu di depan. Mazmur 121. Tuhan selalu di depan. Mazmur 121 ayat 1-8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Penjagamu Israel, penjaga Israel itu tidak pernah tertidur. Dengan demikian Bapak Ibu, Tuhan itu selalu di depan. Dengan kondisi seperti itu bukan masalahmu yang selalu di depan, tapi adalah penjagamu yang selalu di depan, yang siap menolong, yang siap melindungi dan selalu melindungi setiap kita. Jadi jangan mengedepankan masalah, kedepankanlah nilai Tuhan, nilai imanmu. Niscaya engkau akan menang atas masalahmu. Mazmur 115 ayat 9 sampai 15. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati. Memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Mazmur 18 ayat 1 sampai 3. Mazmur 18 ayat 1 sampai 3 untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, gubuk pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Mazmur 5 ayat 12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Allah selalu di depan. Jadi jangan kedepankan masalahmu. Kalau kedepankan masalahmu berarti engkau berpihak kepada masalahmu. Engkau sedang diperbudak oleh masalahmu. Kedepankanlah Tuhan sehingga engkau dibelanya. Andalkanlah Tuhan, engkau tidak pernah menjadi kecewa. Kecuali engkau mau mengandalkan kekuatan dirimu sendiri melawan masalah, engkau akan kalah dan bahkan engkau akan terkutuk. Ingat baik Bapak Ibu, Tuhan itu selalu di depan. Artinya adalah tatkala engkau berhadapan dengan masalahmu, kedepankan Tuhan. Percaya kepada Tuhan sebagai perisai kita, sebagai pelindung kita, sebagai penyelamat kita. Apa kurangnya Tuhan ini berpihak bagi setiap kita? Kalau kita mengatakan bahwa pertolongan Tuhan terlambat, itu salah duga, itu salah pikir Bapak Ibu, itu gagal paham. Sehingga dengan demikian pantasan seringkali saya melihat orang Kristen kepayahan pada saat menghadapi masalah. Karena dia ingin mencoba menghadapi masalah dengan kekuatannya sendiri dan padanya loyo, pada akhirnya kalah, lunglai, letih, lesu, berbeban berat. Padahal pada saat dia mengedepankan Tuhan, Tuhan yang berperkara, dan rambut di kepalamu satu lembar pun tidak mungkin putus tanpa seizin Tuhan. Ada haleluya Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu selalu di depan. Ingat baik, Tuhan selalu di depan kita. Membela kita sebagai perisai kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Berpikirlah Bapak Ibu dengan baik. Berimanlah dengan teguh dan kuat dengan pikiran yang benar. Dan jangan mau sampai disesatkan. Ya kan, kok ini malah banyak orang Kristen pergi ke dukun, banyak orang Kristen pergi ke paranormal. Padahal Tuhannya adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan penguasa langit dan bumi.
nama di atas segala nama, yaitu Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Ada amin, saudaraku? Jadi mulai saat ini, tatkala engkau mengatakan, mengapa saya diperhadapkan dengan masalah, tidak boleh lagi mengatakan itu. Saya selalu berhadapan dengan janji Allah yang selalu ditepati, tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, dewasalah sedikit kita beriman kepada Tuhan. Ya kan, berimanlah kita dengan kekuatan daripada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua tuh, saudaraku, Tuhan selalu ke depan. Tuhan selalu ke depan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya ulang ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudaraku, firman Tuhan ini tolong Anda renungkan dan terjemahkan dengan baik. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kurang apa lagi? Firman Allah ini membela kita. Kurang apa lagi? Firman ini sangat peduli sama kita. Kalau kita mengatakan pertolongan Tuhan terlambat, ya Anda salah duga, saudaraku. Iya kan? Makanya di sini yang membuat kita tidak memahami firman Allah yang di ayat 1 ini, Yesaya 59, ialah dosa. Karena kita berdosa, kita tidak mau bertobat, Bapak Ibu, sepertinya Tuhan itu jauh dari kita. Dan masalah itu dekat dengan kita. Nah, akhirnya kita kalah. Kita lebih dulu disergap oleh masalah ketimbang kita ditolong oleh Tuhan. Nah, kalau kita berdosa, kalau kita hidup dalam dosa, bertobat Bapak Ibu. Dengan kita bertobat bahwa Tuhan itu setia. Walaupun dosamu merah seperti kermizi, Allah buat putih seperti salju. Jadi kita seharusnya tidak boleh ada ketakutan dengan masalah, Bapak Ibu. Iya kan, masalah itu baru kemarin-kemarin kok. Masalah itu baru muncul kok. Iya kan, sedangkan janji Allah sudah muncul ratusan tahun, bahkan ribuan tahun terhadap kita. Kepada anak cucu Abraham. Kita adalah keturunan Abraham, Galatia 3:29 yang tadi saya katakan. Jadi saudaraku, itu satu nilai yang harus kita mengerti akan nilai-nilai Tuhan. Iya kan, mulai saat ini jangan lagi berpikiran kalau Tuhan punya pertolongan terlambat. Tuhan pertolongannya tidak pernah terlambat. Tuhan selalu ke depan. Kita lihat lagi saudaraku di 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu setia. Saudara, di sini kondisinya adalah kita harus merendahkan diri kita, hidup dalam pertobatan. Iya kan? Kita mesti paham sikap kita kepada Tuhan. Jangan kita sombong, saudara. Jangan kita sok. Iya kan? Nah, begitu berhadapan dengan masalah kita kalang kabut. Kalau sikap kita selalu rendah hati, tangan Tuhan yang kuat akan meninggikan kita. Makanya di sini andalan kita kepada Tuhan harus sungguh-sungguh. Harus benar-benar kuat Bapak Ibu. Jangan coba-coba kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan diri sendiri. Jikalau kita tidak mau kalah atas masalah kita. Kita harus menang atas masalah karena Tuhan selalu ke depan. Karena Tuhan ini selalu membela kita. Karena Allah kita ini adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian kita dapat yang ketiga. Tuhan selalu terdepan. Tuhan selalu terdepan. Jadi yang pertama, Tuhan selalu di depan, Tuhan selalu ke depan, Tuhan selalu terdepan. Iya kan? Supaya Bapak Ibu dan kami dan saya ada gambaran yang jelas soal Tuhan ini. Terhadap nilai tindakannya, terhadap nilai kuasanya, terhadap nilai kesetiaannya. Kita lihat Markus 11 ayat 24. Markus 11:24, Tuhan selalu terdepan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa artinya firman ini? Firman ini tidak lagi, saudaraku, bergantung kepada Tuhan, tetapi bergantung kepada kita, yaitu percaya, yaitu beriman. Jadi kalau Anda mau mengukur cepatnya Tuhan menolong di kepercayaan kita, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dorongan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jika engkau ragu-ragu, ya kan, salah sendiri, seakan-akan Tuhan terlambat menolong engkau. Orang ragu tidak akan pernah mendapat sesuatu dari Tuhan. Jika engkau percaya, secepat itulah Tuhan menolong. Secepat kau percaya. Makanya percayanya kita jangan berlambat-lambat. Percayanya kita jangan ragu-ragu. Percaya bahwa kita pasti ditolong Tuhan. Dapatlah pertolongan itu dengan segera. Iya kan? Jadi kalau Anda mau mengukur kecepatan Tuhan, di percayamu, di imanmu, di keyakinanmu, di kesetiaanmu. Jika engkau ragu-ragu, Tuhan dengan tegas mengatakan, orang ragu-ragu tidak akan pernah mendapat sesuatu dari Tuhan. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya di percaya kita. Tuhan itu selalu terdepan loh. Iya kan? Hebat Tuhan kita ini Bapak Ibu. Makanya kita mesti punya pengertian yang benar. Iya kan? Benahi kepercayaanmu. Itu yang kau menyatakan kalau enggak dibenahi bahwa Tuhan terlambat. Tatkala kau mengatakan Tuhan terlambat menolong kamu, berarti engkau percaya itu pasti enggak percaya. Percaya itu pasti ragu-ragu. Itu saja. Jangan kita munafik ya Bapak Ibu. Saya percaya apa gini-gini. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau engkau percaya, pertolongan Tuhan pasti tidak pernah terlambat. Anda boleh bermain waktu dengan Tuhan, silakan Anda boleh hitung. Ya kan? Jadi saudaraku, ini luar biasa. Tuhan selalu terdepan. Kemudian kita lihat di Matius 6 ayat 7-8. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah ini, benar-benar terbukti bahwa Tuhan itu selalu terdepan. Jadi sebelum engkau mendoakan, meminta, berdoa, Tuhan sudah tahu maksudmu. Tuhan sudah tahu keinginanmu. Bukankah itu Tuhan selalu terdepan, Bapak Ibu? Jadi kita sebelum mengeluarkan kalimat doa, meminta ini, meminta itu, Tuhan sudah tahu maksud permintaanmu. Jadi Tuhan itu selalu terdepan. Iya tuh. Jadi Anda nggak usah bertele-tele dan berdoa. Iya kan? Makanya setiap kita ini, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus paham pribadi Tuhan ini. Iya kan, saudaraku? Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang maha peduli, itu sangat kita harus percaya. Tidak boleh abai akan nilai itu Bapak Ibu. Supaya pikiran kita nggak macam-macam. Dengan berpikir, Tuhan sepertinya lama menolong saya Pak. Oh itu salah besar. Berarti kamu tidak mengerti akan firman Tuhan. Atau kamu tidak mau tahu akan firman Tuhan. Atau engkau tidak mau peduli akan firman Tuhan. Salah sendiri. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu selalu terdepan. Waktu kita berdoa, seringkali Bapak Ibu pada saat saya mau berdoa, saya merasakan satu nilai keyakinan. Sebelum saya ucapkan, sudah Tuhan tahu apa keperluanku. Jadi saya agak sungkan mengucapkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu. Apalagi mengucapkan yang mengandung satu nilai ketidakbenaran. Ya tidak berani. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan engkau menyembunyikan maksud hatimu. Tuhan tahu hatimu yang paling dalam sebelum engkau berdoa. Jadi Tuhan selalu terdepan. Kita lihat lagi di 1 Korintus 2:9. Tuhan selalu terdepan. 1 Korintus 2:9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Betul enggak? Tuhan itu selalu terdepan. Sebelum kau lihat, sebelum kau dengar, sebelum timbul dalam hatimu, itu Tuhan sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu mau ngomong apa kalau di sini? Iya kan? Engkau berani ngomong bahwa engkau selalu berhadapan dengan masalah? Engkau selalu berhadapan dengan jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan, saudaraku, tidak pernah terlambat.
Amin. Saya berharap dengan khotbah saya ini ada kekuatan yang baru yang Bapak Ibu terima. Tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kekhawatiran, dan tidak ada lagi ketakutan atas masalahmu. Karena Tuhan selalu di depan, karena Tuhan selalu ke depan, dan Tuhan selalu terdepan. Ada amin? Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan yang kuat selalu menopang kehidupan kita, bukan hanya kehidupan di hari ini, tapi kehidupan di masa mendatang juga. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk keturunan kita. Ada amin? Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sangat peduli, Allah yang sangat berkuasa, Allah yang sangat setia bagi setiap kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya pemberitaan firman-Mu ini menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka bisa mendengarnya, dan memulihkan mereka yang dalam keputusasaan, dan mencukupkan mereka dalam kekurangan, dan Tuhan memberikan mereka selalu berkecukupan, dan Tuhan memberikan mereka pengharapan tatkala mereka berputus asa. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.